Oke, kita langsung ke pembahasan lah ya. Pada tahun 2024, ada satu fenomena dalam dunia ini yang disebut dengan the biggest world election. Negara-negara demokrasi itu melakukan transisi kepemimpinan dalam tiap negaranya. Dan pada tahun 2024 itu adalah the biggest world election. Hampir tiap negara demokrasi atau negara semi-demokrasi mengganti transisi kepemimpinan mereka dalam satu negara. Nah, dalam fenomena the biggest world election ini, satu tokoh yang paling sering dibicarakan adalah Donald Trump. Dan framing serta komen-komen template atau berbagai konten-konten yang diciptakan oleh influencer itu sangat-sangat sama. Polanya mirip persis dan ini seperti latah mengikuti konten sebelumnya. Kontennya itu membicarakan tentang kalau Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden, maka dunia akan damai, dunia tidak akan terjadi perang karena Donald Trump itu pedagang, pebisnis, dan salah satu visi dalam poin Make America Great Again, Amerika berjanji di bawah kepemimpinan Donald Trump, dunia akan menjadi damai dan dia akan menjadi tokoh dari juru damai tersebut. Tentu namanya orang dagang dia cinta damai, karena dia bukan pemilik perusahaan senjata ya, dia bukan bisnis jualan nuklir, dia bisnis properti dan banyak yang lain. Jadi dia akan lebih seneng dunia itu dalam keadaan damai. Namun pada faktanya di tahun 2025 terjadi sebuah hal yang mempermalukan orang-orang yang membuat konten itu dan orang-orang yang mendukung kepercayaan itu dan orang-orang yang mempercayai sebuah visi yang disampaikan oleh Donald Trump. Makanya sejak tahun 2024, ketika pertama kali gue mendengar konten-konten seperti itu, gue membaca komen-komen yang template banget, latah banget, gue tuh resah banget dan gue merasa itu benar-benar menjengkelkan dan menyebalkan sekali. Makanya kalau kalian yang sudah berteman dengan saya di Instagram, pasti kalian pernah melihat saya membuat Instastory. Saya menyatakan dengan sangat jelas, bahkan dalam beberapa hari yang lalu saya upload lagi tuh dari arsip Instastory. Saya menuliskan begini, pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, kalian akan tahu siapa Donald Trump sebenarnya. Dan benar saja, beberapa hari yang lalu Donald Trump melakukan penyerangan terhadap Iran. Nah, karena saking frustasinya orang-orang yang mendukung Donald Trump dan mempercayai Donald Trump ini adalah juru damai, mereka itu menjadi manusia yang tidak rasional, menjadi orang yang halu, bahkan ini sudah membodohi dirinya sendiri, dan mereka menyebut itulah salah satu aksi perdamaian dunia yang dilakukan oleh Donald Trump. Ini saya akan bahas dari secara runut logika yang sangat mendasar. Saya akan coba untuk menjelaskan kepada kalian supaya kalian mengerti gitu. Bayangkan seandainya Anda itu sedang bertengkar dengan tetangga Anda. Nah, ketika Anda dan tetangga Anda itu bertengkar, kemudian saya datang dari RT dan RW sebelah, kemudian tonjok wajah Anda, dan saya mengatakan, ini demi perdamaian. Itu logikanya kan? Coba berpikir secara logis gitu loh. Donald Trump menyerang Iran dan para pendukung-pendukung Donald Trump menyebut bahwa itu adalah bagian dari tindakan perdamaian dunia. Maka saya kasih analogi yang sangat sederhana sekali. Anda bertengkar dengan tetangga Anda di rumah, kemudian saya dari RT atau RW sebelah datang ke situ, datang ke lokasi tersebut, kemudian saya tonjok wajah Anda, lalu kemudian saya mengatakan ini demi perdamaian. Apa respon Anda? Kalau ada orang-orang atau influencer yang mengatakan ini demi perdamaian dunia, tolong hari ini kirimkan alamat Anda secara lengkap dari DM Instagram. Saya akan dengan senang hati datang dan menonjok wajah Anda yang penuh dengan kedunguan itu, supaya Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah benar-benar Anda sudah tidak lagi rasional, tapi Anda sudah berpikir secara orang yang sakit jiwa. Anda membenarkan tindakan itu karena Anda malu bahwa tokoh yang Anda puji memulai atau memicu perang dunia ketiga. Itu persoalannya kan? Tadi malam saya nonton salah satu siaran langsung stasiun berita, yaitu iNews TV, yang dimoderasi oleh Aiman, hostnya. Saya suka Aiman karena dia adalah jurnalis yang objektif. Nah, dalam perdebatan itu mereka sedang membicarakan tentang perang Iran dan Israel yang melibatkan Amerika. Beberapa bintang tamu itu datang seperti Ade Armando, kemudian Permadi Arya,
Selanjutnya Rocky Gerung, salah satu petinggi PBNU yang menyebut Wahabi lingkungan, Ibu Wanda Hamidah, dan beberapa orang, tapi saya tidak kenal beberapa orang lainnya. Yang menarik adalah salah satu statement yang disampaikan oleh Permadi Arya, dan ini adalah sebuah statement yang menurut gue benar-benar bodoh sekali, yang dipertontonkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Beliau mengungkit sebuah sejarah yang berkaitan dengan Kekaisaran Ottoman. Dia mengungkit sejarah yang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa yang paling berhak memiliki hak atas tanah, baik itu tanah Palestina ataupun tanah Israel, itu bukan orang Yahudi ataupun orang Palestina, tetapi itu adalah orang-orang Turki yang bagian dari Kekaisaran Ottoman. Kemudian, kenapa negara-negara Arab itu tidak banyak yang mendukung Palestina, malah lebih banyak mendukung Israel? Karena negara-negara Timur Tengah itu dimerdekakan oleh Inggris dan beberapa negara yang memenangkan Perang Dunia Pertama. Jadi ada kesan balas budi, dan mereka juga tidak akan mungkin menentang Amerika, karena Amerika memiliki hak yang diberikan oleh pemenang Perang Dunia Pertama untuk menjadi sebuah negara yang menjaga perdamaian dunia. Maka setiap ada negara yang berkonfrontasi atau tidak tunduk dengan Amerika, maka akan dikremus, akan dihancurkan, akan digulingkan pemerintahannya, kira-kira begitu. Nah, itulah yang tidak mau terjadi di negara-negara Arab yang selama ini terus mendukung Israel, dan mereka tidak mau secara terang-terangan mendukung Palestina. Nah, saya ingin membahas konteks mengenai tanah yang disebut oleh Permadi Arya bahwa tanah itu milik Kekaisaran Ottoman. Ini logikanya sangat-sangat bodoh sekali. Logical bias yang sangat mudah sekali untuk dibantah. Permadi Arya ini adalah orang yang sangat kagum dengan Donald Trump. Donald Trump itu pernah membuat satu visi, yaitu Make America Great Again. Salah satu visi dalam Make America Great Again itu adalah memulangkan atau mengusir para imigran yang ada di Amerika. Ketika Donald Trump mengatakan hal itu, secara tidak langsung dia sedang mengusir dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh masyarakat Amerika yang ada di tanah Amerika itu. Karena tanah Amerika itu bukan milik daripada warga negara Amerika. Itu adalah milik daripada suku Indian Apache yang dilakukan kolonialisasi, imperialisme, penjajahan oleh orang-orang kulit putih yang saat ini disebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka mengambil tanah itu dengan sebuah penjajahan yang berdarah-darah berbagai suku-suku Indian yang ada di tanah Amerika. Nah, kalau logika daripada Permadi Arya mengatakan bahwa orang yang paling memiliki hak atas tanah Palestina dan Yahudi adalah Kekaisaran Ottoman, maka itu tidak selaras dengan pernyataan Donald Trump yang didukung oleh Permadi Arya secara militan. Itu tanah Amerika, yang paling berhak menginjakkan kaki di tanah Amerika adalah suku Indian. Jadi ketika ada visi Make America Great Again yang mengusir para imigran, maka dengan kata lain Donald Trump sedang mengusir dirinya sendiri beserta keluarganya dan seluruh rakyat Amerika, karena tanah itu dimiliki oleh suku Indian Apache. Itu logikanya kan, itu yang digunakan logikanya oleh Permadi Arya bahwa tanah Israel dan Palestina itu bukan milik Yahudi ataupun bukan milik Palestina, tetapi milik Kekaisaran Ottoman. Sama juga dengan logika yang kita gunakan, seluruh masyarakat Amerika itu bukan orang yang memiliki tanah itu. Orang yang memiliki hak atas tanah itu adalah suku Indian Apache. Kalau logikanya seperti itu, maka seluruh dunia ini berhak kembali mengambil tanahnya. Kalau begitu juga, Indonesia ini bisa mengambil Sarawak Malaysia, bisa mengambil Brunei Darussalam, karena kita ini tanah Melayu dan kita adalah ras Melayu terbesar di dunia. Itu logikanya. Berpikir ini dan cacat logika dari Permadi Arya dipertontonkan secara massal kepada masyarakat Indonesia. Dan lebih parahnya, di studio Aiman TV itu ada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menonton perdebatan mereka, yang berharap bisa mendapatkan ilmu dan bekal bagi mereka untuk di masa depan. Setidaknya mereka mendapatkan reasoning cara berpikir. Tapi ketika Permadi Arya mengatakan itu, persoalan ini tidak lagi menjadi konseptual. Mereka tidak lagi berbicara tentang Iran dan Israel.
Mereka tidak lagi berbicara tentang keterlibatan Amerika dalam perang ini, tapi mereka berbicara hak atas tanah yang secara mutlak, secara yuridis, secara kemanusiaan, secara hukum internasional, manusia itu harus bebas dan hidup dalam kemerdekaan. Jika dalam peradaban modern ini ada satu kaum yang melakukan penjajahan atau imperialisme berdasarkan ideologi kaum tersebut, maka kaum itu harusnya menjadi musuh internasional. Karena dalam visi PBB, dalam piagam PBB, tidak ada lagi kolonialisme dan imperialisme. Setiap orang berhak merdeka, setiap orang harus hidup merdeka, dan mereka harus menjalankan sesuai dengan peraturan dan kenegaraannya masing-masing. Jadi itu masalahnya. Perang Iran dan Israel itu berkaitan dengan banyak sekali persoalan yang sangat kompleks. Ini nation threat. Iran menganggap Israel sebagai penjahat perang. Mereka ingin membebaskan Palestina karena Palestina tertindas. Sementara Israel menganggap Iran adalah ancaman bagi negaranya karena mereka telah melakukan pengayaan uranium yang sudah di tahap 40% ke atas. Ketika pengayaan uranium itu berhasil, maka mereka bisa menciptakan senjata pemusnah massal yang menghancurkan negara Israel yang kecil sekali, negara kecil yang ada di tengah lautan Arab. Jadi ini berkaitan dengan ancaman dalam satu negara. Kemudian kenapa Amerika ikut campur? Amerika memiliki kepentingan di Timur Tengah berkaitan dengan oil and gas. Kemudian berbagai orang-orang konservatif di Amerika, orang-orang di balik layar Donald Trump yang mendukung Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, itu adalah Yahudi as a person. Yahudi bilioner yang mendukung Donald Trump secara logistik, ekonomis. Pada saat mereka memenangkan pemilu, itu membutuhkan sebuah logistik yang sangat besar. Dan Donald Trump dibiayai oleh Yahudi as a person yang bilioner ini. Yahudi as a person yang bilioner ini mendukung program Zionism. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, perang itu harus dilakukan untuk memuaskan para pemodal-pemodal yang memodali Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Itu yang tidak dipahami oleh Permadi Arya. Tapi di balik semua itu pun, saya menyadari bahwa seluruh industri-industri militer dunia, senjata-senjata yang telah diproduksi mereka, telah menghabiskan banyak uang. Jadi biar bagaimanapun, senjata ini harus diperjualbelikan. Dan industri ini harus terus berjalan dan berputar. Itu yang disebut dengan military industrial complex, di mana ada hubungan antar negara, ada juga melibatkan swasta yang berkaitan dengan perdagangan senjata. Jadi hal ini berkaitan juga dengan military industrial complex. Membuat senjata itu membutuhkan uang yang banyak, modal yang sangat besar. Nah, ketika modal yang sangat besar itu tidak berputar industrinya, maka industri itu akan mati. Jadi biar bagaimanapun, perang skala kecil dan skala besar itu harus terjadi agar industri ini berputar. Dan kemudian mereka juga akan meraup keuntungan. Karena military industrial complex ini, berbagai perusahaan-perusahaannya itu ada di bursa. Ketika saham itu turun, maka mereka harus berpikir bagaimana caranya agar saham mereka itu naik. Produksi mereka harus meningkat, dan ini adalah bisnis. Tapi mereka tidak sampai ke situ otaknya gitu loh. Jadi kita nggak berbicara tentang tanah ini milik siapa, kita sedang tidak berbicara tentang agama, kita berbicara tentang kemanusiaan dalam kemerdekaan itu. Setiap manusia memang harus merdeka, setiap negara harus memiliki kemerdekaan yang mutlak, terlepas dari imperialisme dan kolonialisme. Maka kalau ditarik garis lurus, siapa yang salah di semua ini? Ya Israel. Karena dia yang memulai semua ini. Siapa orang yang meraup keuntungan di balik perang ini? Ya tentunya adalah orang-orang di balik military industrial complex. Siapa orang yang tersandra di balik perang ini? Donald Trump yang disebut sebagai juru damai oleh orang-orang yang Indonesia. Makanya gue sebut sebagai pembohong keadilan. Dia berjanji pada sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia tepati.
Karena di balik itu semua, di balik kemenangan Donald Trump, ada bilioner yang mendukung dia, dan para bilioner itu mendukung rezim Zionism yang tidak akan mungkin membiarkan Palestina merdeka. Jadi semua ini yang dipertontonkan secara massal di stasiun TV nasional. Jadi tolong berpikir secara runut logika yang benar, dan jangan jadi manusia yang tidak mengerti, bahkan untuk logika dasar aja Anda tidak mampu. Tapi Anda mencoba untuk berargumentasi, Anda open kamera membuat konten dengan percaya diri, Anda percaya diri dengan statement Anda, tapi semua statement Anda cacat logika dan tidak mengandung kebenaran. Itulah letak kebodohan masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang masyarakatnya tidak mampu untuk berargumentasi, memiliki visi Indonesia maju di tahun 2045, untuk membedakan logika dasar aja mereka tidak mengerti, bagaimana mereka bisa bersaing di dunia internasional, dan itu dipertontonkan di stasiun TV nasional. Mohon maaf saya harus keras mengatakan ini, supaya otak daripada masyarakat Indonesia itu berpikir dengan benar. Hanya itu yang saya mau.